Mengisi perayaan 75 tahun hadirnya Pasionis di Indonesia dan jubileum 300 tahun Pasionis di dunia, segenap religius Pasionis mengadakan seminar sehari dengan tema menghadirkan Pasionis di era milenial, suatu pembaharuan misi. Seminar ini memberikan penyegaran perwujudan kembali karisma dan spiritualitas Pasionis di tengah era digital saat ini. Bahwa para Pasionis dipanggil untuk mewartakan sabda salib di tengah dunia saat ini dengan konteks dan tantangan manusia tersalib zaman ini. Materi seminar yang diadakan menjadi semangat baru bagi Pasionis dalam menghidupi spiritualitas dan karisma kongregasi. Baik, selamat. Ini dalam kegiatan perayaan Pasionis 75 tahun Pasionis hadir di Indonesia dan juga 300 tahun kehadiran Pasionis. Bersama saya ada Provinsial Pasionis Indonesia. Semoga dalam kegiatan kita ini semakin mempererat persaudaraan teristimewa menghidupi spiritualitas dan karisma dalam kongregasi Pasionis. Baik, Pastor, bagaimana tanggapan Pastor tentang seluruh rangkaian kegiatan perayaan 75 tahun dan juga 300 tahun ini? Biar para konfrater yang tidak sempat hadir di perayaan di Skadau ini bisa ikut ambil bagian dan mendengar bagaimana tanggapan dan kemeriahan kita di sini. Yang pertama tentu kita berterima kasih kepada Tuhan sehingga kegiatan ini bisa berjalan ya di tengah situasi bangsa kita, negara kita yang ada masalah dengan virus corona. Tapi ya puji Tuhan akhir-akhir ini bisa menjadi lebih berkurang sehingga kita memungkinkan untuk mengadakan peristiwa besar ini. Iya. Nah, peristiwa besar ini bagi saya pribadi ya merupakan suatu rahmat untuk kita. Kita bisa melihatnya dari segi ya, sejarah, kita ingat, kita kembali lagi melihat juga mendengar ya, katakanlah keterlibatan para misionaris yang sungguh luar biasa. Nah, apa yang mereka buat dulu, apa yang mereka lakukan dulu ya sungguh kita rasakan sekarang buahnya. Dan sekarang karya-karya mereka menjadi tanggung jawab kita untuk terus meneruskannya, sehingga ya warta tentang sabda salib spiritualitas kita ini bisa dinikmati dari generasi ke generasi, artinya sepanjang masa itu dari sudut sejarah. Lalu dari sudut iman ya kita juga bisa melihat ini ya sungguh-sungguh karya Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti berkarya. Kalau dulu dia memanggil, dia mengutus para misionaris, sekarang dia mengutus kita. Kalau dulu para misionaris kita melihat mereka tinggi, ya kan, hidung mereka mancung, apa semua. Sekarang kita hadir tidak tinggi aman, hidung tidak mancung-mancung aman, tapi semangat tetap kita hidupi. Bagaimana tanggapan Pastor tentang seluruh rangkaian kegiatan perayaan 75 tahun Pasionis hadir di Indonesia? Tanggapan saya ya, sekali lagi ini sangat positif untuk kita generasi saat ini dan juga ya tentu untuk juga generasi penerus kita. Kita memulai sebenarnya merencanakan kegiatan ini sudah jauh-jauh hari tahun lalu ingin kita adakan, tapi karena situasi yang dialami oleh dunia juga Indonesia karena virus corona ini ya menjadi sangat terbatas artinya. Tetapi puji Tuhan kita bisa melakukannya juga di Malang, walaupun dalam lingkup yang sederhana, lalu di Ketapang, lalu akhirnya hari ini di sini di Skadau yang merupakan puncak seluruh perayaan kita. Nah, kita harapkan bahwa dengan perayaan ini kita generasi sekarang juga depan terus bersemangat untuk tadi memperbaharui misi kita yang dulu telah dimulai oleh para misionaris yang hebat-hebat, yang luar biasa, yang sekarang juga mereka masih ada hadir bersama kita. Masih ada Pastor Gabriel Antonelli, masih ada Pastor Petrus, masih ada Monsinyur Giulio Mencucini, ini dan lain-lain, masih ada juga Pastor Vitalis Frumau. Mereka menjadi saksi sejarah yang melihat sungguh perkembangan kongregasi kita hingga saat ini, ya puji Tuhan hingga sampai nanti. Ya, baik Pastor. Kalau dalam pemateri tadi berbicara tentang sejarah, bagaimana kongregasi Pasionis teristimewa di Indonesia mulai hadir dan juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman saat itu. Nah, sekarang di era milenial ini
tentu ada tantangan tersendiri sesuai dengan situasi yang ada. Nah, bagaimana sebagai pasionis menanggapi tantangan tersebut yang ada di era milenial ini, sesuai dengan spiritualitas salib? Kita berterima kasih juga kepada para pemateri tadi yang telah mengarahkan kita untuk tadi mencari juga terobosan-terobosan dalam berpastoral, dalam menghidupi misi kita, dalam menghidupi juga spiritualitas kita. Nah itu, kalau dulu metode turne misi umat sangat digandrungi. Sekarang saya yakin juga turne misi umat juga masih perlu kita tingkatkan, kita kembangkan dengan juga menyesuaikan diri dengan situasi kita, zaman kita saat ini. Lalu yang terakhir, jangan lupa kita diberi peluang untuk berpastoral, juga berkreativitas lewat media massa. Nah, kita gunakan juga kesempatan ini, juga peluang ini untuk kita mewartakan sabda salib kepada orang-orang zaman sekarang. Ya, baik, terima kasih Pastor atas beberapa komentar dan masukan berkaitan dengan perayaan ini. Dalam kesempatan yang sangat indah ini, ada begitu banyak konfrater kita yang tidak bisa ikut karena alasan COVID. Mungkin Pastor dalam kesempatan ini bisa menyampaikan semacam salam berkaitan dengan perayaan yang kita rayakan pada kesempatan ini bagi konfrater kita. Saya yakin ya, mereka yang tidak hadir karena situasi yang dialami saat ini, COVID ini, namun mereka secara spiritual, mereka merayakannya di tempat masing-masing. Sebagai pasionis, maunya dimanapun kita tetap ingat bahwa pasionis adalah keluargaku, pasionis adalah identitasku, itu yang menyatukan kita. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Baik, Pastor, bagaimana tanggapan Pastor terhadap beberapa pembicaraan tadi berkaitan dengan seminar 75 tahun Pasionis Indonesia? Saya merasa terkesan sekali dengan kegiatan ini, terutama seminar sehari pada hari ini. Dari keempat pembicara, kami merasa sangat termotivasi sebagai anggota Kongregasi Pasionis Muda untuk terus berkiprah, untuk terus mengembangkan dan memajukan kongregasi ini, terutama di bumi Kalimantan dan pada umumnya di tanah air Indonesia ini. Terima kasih. Bagaimana Pastor tanggapan terhadap tantangan era milenial ini berkaitan dengan spiritualitas pasionis? Tantangan ini tetap ada dan kita tidak boleh menyerah atas tantangan ini. Tantangan ini tetap kita hadapi. Anggap saja tantangan ini adalah pemurnian bagi motivasi dan panggilan kita, dan salib ini tetap akan menjadi mulia jika kita jalani dengan secara bersama-sama. Jalani seperti kata Pastor Tony tadi, jalani dengan sukacita dan penuh kegembiraan. Terima kasih. Perayaan 75 tahun hadirnya Pasionis di Indonesia dan yubileum 300 tahun Pasionis di dunia diakhiri dengan misa penutupan oleh Monsinyur Julius Menkucini CP, Uskup Keuskupan Sanggau. Di dalam misa tersebut, Uskup Keuskupan Sanggau memberikan semangat dan motivasi untuk pasionis agar bisa mengaktualitaskan karisma dan spiritualitas di tengah tantangan manusia tersalib saat ini. Kemeriahan perayaan 75 tahun dan juga yubileum 300 tahun Pasionis di dunia ini menjadi semangat baru bagi para pasionis untuk mewartakan sabda salib. Tuhan memberkati.